Sebelum kita mulai acaranya dan mengundang bintang tamu, saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang sangat amat penting untuk diberitakan. Sebenarnya ini penting buat Anda yang ada di rumah, buat orang tua, buat anak-anak juga, karena hal-hal yang baru saja terjadi dan meresahkan. Ya, saya nggak mau banyak ngomong, saya nanti komen saja tentang berita ini, tapi mungkin kita lihat dulu beritanya seperti apa. Ya, silakan juga. Iya, terjadi kasus bullying mahasiswa Gunadarma. Awal minggu ini media elektronik kembali dihebohkan oleh dua kasus bullying yang terjadi pada siswa sekolah. Kasus pertama adalah munculnya video aksi bullying yang dilakukan oleh mahasiswa berkebutuhan khusus. Korban bully adalah mahasiswa Universitas Gunadarma jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer dan Komunikasi angkatan tahun 2016. Pelaku adalah teman sekelas korban di jurusan. Dan video tersebut diposting oleh salah satu teman yang menyaksikan dan menjadi viral. Netizen pun menyayangkan hal tersebut. Masyarakat meminta pihak kampus melakukan tindakan tegas. Ya, itu tadi beritanya salah satunya ya. Tapi ini ada beritanya sedikit simpang siur karena katanya bahwa anak tersebut sebenarnya tidak berkebutuhan khusus. Ya. Jadi ada total pelakunya, pembulinya ada 3, terus kemungkinan bertambah dan itu di videoin. Nanti aja saya komen. Kita lanjut aja berita kedua. Ya, berita kedua adalah kasus bullying anak SMP 237 di Tamrin City. Di SMP 273, Pak. Di Tamrin City? Ya. Kasus kedua muncul hampir bersamaan, yaitu aksi bullying 9 siswa SMP kepada satu orang siswa yang dilakukan di pusat perbelanjaan Tamrin City. Yang ini lebih parah lagi, jadi satu orang dikeroyok 9 orang. Yang beraksi 2 orang, selebihnya ngeliatin dan merekam, lalu memposting. Korban mendapatkan perlakuan yang sangat tidak pantas dan kasar, termasuk dijambak, ditendang, dipukul, dan didorong. Bahkan korban diminta mencium tangan dan kaki 2 pelaku. Jangan ditiru ya adik-adik. Ciumlah tangan kedua orang tua kalian sebaiknya. Video ini juga menjadi viral dan menimbulkan kecaman dari netizen. Untungnya sudah ada tindakan tegas dari Suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ke-9 orang pelaku dalam proses dikeluarkan dari sekolah tempat mereka belajar serta KJP-nya dicabut. Oke, now let's comment about this. Itu menarik sekali tadi ketika bicara tentang sujud, cium tangan dan sebagainya. Terus tadi Cika juga mengatakan jangan ditiru, yang dilakukan ciumlah tangan kedua orang tua Anda. Oke. I'll start it with this. Mencium tangan orang tua itu adalah sebuah rasa sopan terhadap orang tua, betul ya? Menghargai dan sopan dan sebagainya. Tapi saya tuh nggak pernah meminta anak saya untuk kalau pergi cium tangan saya. Bahkan saya kalau dia diajarin dulu terus dia mau cium tangan saya tuh saya larang. Saya bilang udah gitu. Papa nggak mau. Kenapa? Karena saya merasa bahwa tangan saya tuh lebih kotor dibandingkan dia. Saya udah 40 tahun lebih, ini tangan udah nggak tahu kemana aja. Hidup saya pasti lebih kotor daripada dia, bener nggak sih? Ini anak umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, menurut saya dia lebih suci dibandingkan saya. Jadi saya nggak ngerti gimana caranya dia harus mencium tangan saya yang jauh lebih kotor dibandingkan kehidupan dia. Oke, rasa sopan, tapi rasa sopan bisa disalurkan dengan cara lain. Tapi ini tidak mengatakan Anda tidak boleh mencium tangan orang tua Anda ya. Ini adalah sebuah budaya yang bagus sebenarnya untuk tanda penghormatan. Tapi kalau dia udah pada nonton videonya belum? Yang dibully belum? Oh, jadi ini anak perempuan dijambak, ditarik ya, tendangin, pukulin, terus ada cowok lagi narik lagi, dijambak lagi sampai jatuh, terus disuruh cium kaki. Jadi benar-benar cium kaki, dan pada saat cium kaki itu difoto dulu, divideoin dulu sampai udah dapat videonya, baru gantian cium kaki yang lain. Ini anak perempuan yang digituin. Nah, lalu bodohnya lagi ini video tuh ada di Instagram Story. Jadi dimasukin ke Instagram Story ya. Tersebarlah berita ini, tersebarlah video ini. Nah gini, langsung aja gini, sederhananya gini. Kalian yang melakukan pembulian ya, siapapun Anda, mau sudah besar, kuliah, anak SMP, anak SD, kalian tuh apa ya,
Kalau saya bilang kalian tuh banci gitu ya, banci itu nggak gitu. Pernah lihat banci berantem satu lawan satu? Oh serem loh. Jadi kalian tuh bukan banci, kalian itu hina. Kenapa hina? Hinanya sederhana gitu. Dengan kalian membuli 4 orang, 5 orang, sampai 9 orang, 1 orang digituin gitu ya. Ya jelas kalian menang gitu. Terus bangganya di mana? Nggak ada bangga-bangganya. Kalian hanya menunjukkan bahwa kalian itu lemah, tidak bisa ngapa-ngapain, bisanya adalah keroyokan. Kalau nggak keroyokan, kamu itu pengecut. Benar-benar kamu itu pengecut. Karena kalau memang berani, kalau memang mau berantem berani, yuk kumpulin teman-teman, 50 orang bikin lingkaran, 1 lawan 1. Nggak ada, pembulian itu nggak begitu. Pembulian itu terjadinya adalah 1 orang dikeroyok banyak orang, atau adik kelas dikeroyok oleh kakak kelas, atau adanya ospek yang kalau misalnya nggak ngikutin ospek lalu dikeluarkan dari sekolahnya. Jadi pembulian ini dilakukan karena terpaksa, korbannya mau nggak mau harus ngikutin. And what is so proud about that? Apa yang Anda banggakan dengan hal tersebut? No, there is no such thing dibanggakan dengan hal itu, kecuali Anda menunjukkan pada masyarakat kalau Anda itu pengecut. And seriously, kalian pengecut. Kalau memang berani 1 lawan 1, kalau memang nggak mau 1 lawan 1, lawan saya aja 1 lawan 1, saya siapin ring depan studio. Mau anak mahasiswa, anak SMP, nggak apa-apa, kalau anak SMP juga udah gede-gede kan sekarang kan, ya ayo. Kita pukul-pukulan aja, disaksikan polisi, nggak apa-apa. Itu kalau kalian benar-benar pemberani, kalau kalian benar-benar mengatakan kalian benar. Nah jadi, kalau terjadi kasus pembulian, kamu yang bully itu nggak usah bangga, ya. Belum lagi masuk polisi nanti. Dan ini yang terakhir ini lebih lucu lagi. Dari 2 kasus itu, para pelakunya udah minta maaf kepada korban. Minta maaf ngapain? Ngapain minta maaf? Kamu nyuruh dia nyium kaki kamu, terus kamu minta maaf. Kok takut? Kalau saya berani nyuruh orang nyium kaki saya nggak akan minta maaf sampai mati. Karena saya merasa benar. Nah kalau Anda minta maaf, berarti Anda tahu Anda salah dong. Loh, kok takut begitu Anda dikeroyok oleh polisi, dilihat oleh masyarakat, kenapa Anda takut? Oh saya lupa, karena Anda beraninya rame-rame. And that sucks. That's terrible. Nah, terus kasus pembulian yang SMP itu laporan polisinya sudah masuk. Laporan polisinya sudah masuk, jadi tetap dalam proses. Dan kalau tidak salah, dari sekolahnya ini sekarang akan mengeluarkan ke 9 orang tersebut. Bayangin, 9 orang dikeluarkan ya. Lalu apa, kartu apanya? KJP-nya dicabut. KJP itu kartu apa ya? Oh, Jakarta Pintarnya, oke. KJP-nya dicabut, lalu selama setahun dicabut, sekolah dikeluarin. Jadi artinya Anda nggak sekolah kan? Selama setahun kan? Terus mau ngapain? Di rumah, nonton sinetron? Hah? Atau Anda berani bully orang gara-gara kebanyakan nonton sinetron, pukul-pukulan dan nggak jelas? Why? Saya nggak ngerti kenapa. Dan ini bahaya banget hal seperti ini terjadi bahkan sama anak-anak SMP. Anda harus lihat videonya. Kalau Anda lihat videonya, Anda nggak percaya bahwa itu dilakukan oleh anak-anak SMP. Orang tuanya kemana? Kalau orang tuanya ada, gurunya kemana? Gurunya ada, masyarakat kita kemana? Kalau masyarakat kita kemana? Media sosial kita kemana? TV kita kemana? Ini salahnya siapa? Jadi intinya adalah ini salahnya siapa? Tapi siapapun yang salah, sekali lagi saya jelaskan bahwa kalau Anda membuli orang lain dengan sistem keroyokan, Anda pengecut. Nggak ada yang dibanggakan sama sekali dari kasus pembulian rame-rame. Kecuali Anda mengatakan bahwa diri Anda pengecut dan pecundang. That's it. You are nothing more than such a loser. That's it. Kalau berani, 1 lawan 1. And if you're doing bully, you're idiots. As simple as that. Nah ini bahayanya karena ini terjadinya di mana saja dan kapan saja. And please stop that, stop pembulian. Dan satu hal lagi sebelum kita masuk ke bintang tamu kita. You know what? Salah satu cara ngelawan bully adalah laporkan pada orang tua Anda, laporkan pada polisi, or fight it back. Fight back. Jangan cuma diam ketika Anda dibully. Jangan cuma diam. Dan sekarang dengan media sosial, sekarang bayangkan itu di video dan dimasukin ke Instagram. Are you stupid? Anda lagi ngajarin orang dimasukin ke Instagram dan Anda berharap apa? Orang-orang, wah hebat, dikeroyok, keren gitu. No, you're going to jail. See, no, that's your life, going inside the jail. Pelangak, pelongo. Takut Pak, ngebayangin gimana saya punya anak yang saya sayang-sayang, saya gedein. Tiba-tiba
dibully. Ya, jangan disekolahin. Ya. Pak Bos itu tidak memberikan solusi yang tepat. Bukannya anak jangan jadi nggak disekolahin, tapi saya kalau punya anak biar dijaga, biar nggak dibully, saya kasih anaknya bodyguard. Betul, bahasa bodyguard. Maaf nih, sebelum satu lagi sedikit saja. Boleh. Pembulian itu bisa juga terjadi oleh orang tua terhadap anak. Ya, anak nilainya jelek pulang, kamu tuh bodoh. Itu pembulian. Lama-lama jadi bodoh beneran. Kenapa anaknya bodoh? Karena bapaknya ibunya bodoh, genetik turun. Lanjut. Pak, mau bapak saya enggak? Hah? Mau bapak saya enggak? Ayah ibu kamu bodoh? Enggak. Pinter buktinya Iya. anaknya kayak gini. Itulah dia. Ada kemungkinan anak angkat itu nggak ketahuan. Kandung. Kandung. Gini Pak, Ya saya ada punya- anak angkat ngaku ya. Orang tua juga kesian kali ngaku. Kalau orang tua kamu bilang kamu tuh sebenarnya ketukar, pembulian. Makanya orang tua nggak ngomong. Lanjut. Saya jadi kepikiran Pak. Soalnya orang tua saya pintar, kok saya kayak begini ya Pak? Ntar saya pikirin lagi, ntar saya tanya. Gini Pak, kalau saya punya anak, saya sekolahin, saya kasih anak saya bodyguard Pak. Bodyguardnya udah saya datangin ke sini Pak, mau saya interview sekarang. Saya kan belum nikah, belum punya anak, tapi udah saya siapin bodyguardnya buat anak saya nanti. Bagus Mahal ya biayanya. Mahal Pak, apalagi di bodyguardnya itu tarafnya kelas internasional. Dia biasa jagain artis-artis luar negeri kalau datang ke Indonesia. Wih, udah nyiapin bodyguard buat anaknya nanti. Anaknya homeschooling. Yuk. Kita lihat videonya dulu Pak bodyguard. Ada video, oke. Silakan kita putar. RB Dwi Toro, sosok pengawal pribadi langganan selebritas kelas dunia yang cukup populer di Indonesia. RB sering terlihat di beberapa momen bersama dengan artis-artis internasional seperti Justin Bieber, Metallica, Richard Marx, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, dan masih banyak deretan artis serta publik figur dunia lainnya. Bukan tanpa alasan RB menjadi langganan para artis tersebut. Membangun kepercayaan serta membuat klien senyaman mungkin dalam pengamanannya adalah hal yang utama. Walaupun harus berkompromi dengan segala kendala dan situasi, namun tidak bisa dipungkiri bahwa pekerjaannya membawa RB pada banyak pengalaman yang spektakuler dan tidak terlupakan. Dan yang pasti pengalamannya luar biasa. Kita mau tahu nanti siapa aja yang pernah dijagain sama dia dan bagaimana cara menjaganya supaya kita juga bisa belajar. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam. Ya, langsung aja kita undang. Ini adalah yang tadi kita udah ceritakan ya, bodyguard yang menjaga artis-artis yang bertaraf internasional di Indonesia. RB Dwi Toro. Apa kabar Pak RB? Ya Pak RB silakan duduk. Silahkan duduk dulu, silahkan duduk dulu. Ya. Sebelum kita mulai, coba Cika bacain dulu fakta-faktanya tentang Pak RB ini. Siapa? Fakta-fakta tentang Pak RB Dwi Toro. Pak RB awalnya bukanlah seorang bodyguard, namun hanya seorang staff event organizer yang membantu mengurus perizinan. Lalu Pak RB juga tidak sengaja nyemplung menjadi seorang bodyguard karena banyak promotor dan recording company yang meminta dia langsung untuk mengawal sang artis. Mulai menjadi bodyguard sejak tahun 1990. Dan artis internasional pertama yang ditangani oleh Pak RB adalah Richard Marx. Setelah 10 tahun menjalani profesi tersebut, Pak RB akhirnya membuka perusahaan sendiri yang bergerak di bidang pengamanan dan konser artis. Dan nilai kontrak yang kabarnya mencapai miliaran per tahun. Hingga sekarang Pak RB sudah menjadi atau menangani pengawalan artis internasional selama 27 tahun. Ya,
Ini menarik sekali nih Pak Erbi. Jadi tadi diberitakan di sana bahwa awalnya Anda itu bukan seorang bodyguard. Bukan. Jadi apa awalnya apa? Awalnya mungkin lebih ke perizinan, terus ketika perizinan harus diterapkan kan saya harus memaparkan. Betul. Memaparkan apa sih event itu, bagaimana ngamaninnya gitu. Terus semuanya udah beres, saya standby di hotel untuk ngobrol lagi sama pimpinan-pimpinan, dan ternyata si VIP atau artisnya keluar, dia menghadapi kerumunan massa karena mereka harus charity di suatu tempat. Karena waktu itu tahun 27 tahun yang lalu, 90 itu belum ada orang yang dikhususkan untuk security untuk artis. Oh, belum ada itu ya? Tidak ada. Jadi kebetulan saya bisa gabung, saya usir ABG itu, fans saya geser, terus langsung saya bawa mobil cepat gitu, dan mereka ngajak saya untuk lu ikut gue deh, ya semacam itu. Ya udah, saya ikut. Udah bisa saya jalanin semua, terus beberapa besok-besokannya gitu, beberapa bulan kemudian, beberapa minggu kemudian, beberapa promotor-promotor yang kebetulan kenal dan mengetahui kerjaan saya kayak gitu, hanya lu ikut gue deh, bantu gue terus, sampai ya 27 tahun. Sebagai pengamanan. Iya, perizinannya lewat sudah. Udah lewat ya perizinannya. Lain. Oke, nah ini menarik sekali. Kalau Anda mengatakan sebagai pengamanan, ini kan artinya kalau kita bicaranya secara kasat mata bahwa seorang pengaman itu harus memiliki basic ilmu dasarnya. Artinya awalnya Anda nggak punya basic ilmu dasar tersebut? Saya dulu silat. Oke. Saya silat di Merpati Putih, terus sejalan berkembangnya dengan kerjaan saya beberapa ketemu dengan manajer artisnya. Jadi kita tuh nggak bisa mukul orang secara langsung, apalagi fans ya. Fans kan tidak melakukan tindakan kejahatan, kecuali kejahatan. Fans artis kan umumnya hanya minta tanda tangan, foto bareng. Masa kita melakukan tindakan kekerasan kan memang mungkin. Akhirnya saya sharing dengan mereka, baik umumnya mereka, artisnya dan manajemennya, bahwa lo mesti begini, posisi. Kalau terjadi sesuatu yang mendesak, gunakanlah dorong dan sebagainya. Jadi tidak ada yang fans datang ajar ya, enggak lah. Ya. Tapi bagaimana kalau keadaan-keadaan yang misalnya memang genting gitu? Kan kita nggak tahu, ada juga misalnya orang yang mau mencelakakan VIP-nya gitu. Sebelum itu terjadi, kita harus punya planning atau perencanaan, planning organisasi. Ya, planning itulah yang harus kita lakukan. Jadi bukannya kalau harus terjadi fight, mungkin 90% di acara, mungkin 90% saya tidak pernah fight ya. Tidak pernah, karena saya harus merencanakan semuanya. Dari kedatangan di airport, masuk hotel, event, show, maupun balik lagi itu harus direncanakan, benar-benar direncanakan letter lah. Jadi kronologinya sudah ada, harus kemana. Iya, tapi apakah pernah ada celah sampai terjadi Anda harus ribut terus sekali? No. Belum pernah? Ever. Mukul orang juga belum pernah? Ya di luar lain. Oh, nah, kalau di pekerjaan ini? Nah, belum pernah? Nah, karena nggak baik. Hampir waktu itu ada suatu grup band main di tahun Metallica pertama gitu. Jadi ada sebenarnya fans dia minta foto bareng, manajernya ngambil itu hampir sedikit lagi kepukul gitu ya. Sama saya dikit lagi tuh. Bisa bilang buat apa? Ternyata ya kameranya ditahan, orangnya suruh pergi, besokannya datang teman-temannya, kakaknya, saudaranya. Kalau saya pukuli berantakan malah. Itu guys, kita pikirin situ. Dari situ pengalaman perang itu tahun 91, 92 sampai ke sini alhamdulillah nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Tapi Anda siap ya? Ya. Anda bawa bolpen aja taktikal itu. Kok tahu? Oh iya dong. Ada satu lagi alat. Berarti Anda siap dong siap. Sebenarnya. Ya. Kalau terjadi hal-hal emergensi Anda sudah siap. Sudah tahu lewat mananya, jalur emergensi kemana aja, mobil saya siapin, walaupun mobil saya istilahnya kalau something happen ini atau ada Mas Dedi mau mereka, saya udah apa yang harus lakukan. Wah, berarti ini kita lagi dijagain juga sama Bapak. Kalau Bapak sendiri kesini ada yang jagain nggak? Jadi di bodyguardin gitu. Gimana pertanyaan Anda gimana? Agak. Coba diulang. Kan Bapak kesini nih syuting nih, jadi kan as bintang tamu gitu Pak, tapi ada yang jagain, jadi dibodyguardin, gimana? Kan gini ya, aduh, kan gini nih, ini artis nih misalnya, ya, jagain saya Pak, ya kan bahaya nih artis dijagain, anggaplah misalnya 10 rupiah gitu harganya gitu ya, 10 rupiah, artisnya bayar ke dia 10 rupiah, dia bilang sama bodyguard lain, Pak, jagain saya Pak. Bodyguardnya lihat, wah gue jagain 2 orang nih. Dia minta 15 rupiah, tiap kerja tekor. Ya, apes. Oh gitu. Ya. Ya, begitu. Oh, berarti nggak dijagain. Bercanda tadi mah Pak, pertanyaan intermezzo aja. Oh.
Aku tuh anak kandung orang tua aku yang pintar ya, ingat. Tapi katanya artis-artis ini ya Pak ya, edik sama Anda. Kalau udah pernah ditangani Anda nggak mau pindah ke orang lain. So far ya, ada beberapa artis ya, Mr. Big atau beberapa teman-teman gitu secara personal sering email, sering dulu sih sering email. Kamu mungkin karena kesibukan mereka nggak email, tapi ketika mereka show di Indonesia umumnya gue mau sama ini, kayak Il Divo lah, whatever gitu, ya ke saya gitu. Jadi ada kejadian lucu, seringnya malah ketika promotor nge-hire saya, kawal si ini dong, malah oh si ini, oh kebiasaannya gini, lo kok tahu lah. Pas ketemu di airport, apa kabar lo? Artis malah promotornya bilang, kok kenal? Udah kenal lah. Karena udah sering. Ya, jadi saya lebih tahu aja mereka, gue mau jalan, nah, ya udah kita jalan. Gimana caranya menjalin hubungan tersebut? Kerjalah yang benar. Kerja yang benar. Kalau kerja benar nanti ada penilaian, ada reward balik bahwa kita tuh memang kerja. Contoh yang kerjalah yang benar tuh gimana? Lakukan SOP yang kita buat. Kita buat SOP standard operation procedure yang disetujui oleh artis maupun manajemen maupun promotor. Kita lakukan semua kan nggak ada miss, dan alhamdulillah nggak ada miss. Jadi, kalau kita udah melakukan itu dengan benar, nggak ada kesalahan, nggak ciptakan tidak ada kesalahan. Ada aturan-aturan dari diri Anda buat diri Anda sendiri? Kalau di saya pribadi yang agak sedikit konyol ya. Ya saya dengan perusahaan saya nggak boleh bawa kamera, jadi nggak boleh selfie. Oh iya. Jadi agak rugi jadinya. Rugi lah, jadi kayak Iya, apa rugi dong? Ya nggak rugi dong. Ya gitu deh. Bener dong. Gimana cok bodyguard? Kalau nggak jadi ala ya tuh bodyguardnya. Ya kan, oh artis jagain, begitu sepi, foto yuk, di mana sih? Ya, itu saya alamin. Ya mungkin kalau lihat di beberapa foto saya hampir nggak ada yang selfie. Ya berapa puluh kali gitu, mau berapa ratus kali cuma nggak ada yang selfie karena nggak punya kamera saya. Karena kita kerja lah, kerja yang baik itu artinya gitu. Jadi salah satu bahwa kita kerja. Kalau mau selfie-selfiean yang saya nggak tahu. Ya kadang-kadang terganggu ya, maksudnya orang suruh jagain malah dia minta foto gitu kan ya. Nanti artisnya jadi risih gitu ya. ya. Gitu. Jadi kan ya malah nggak profesional lah. Itu aja. Jadi kalau udah mulai nggak profesional sedikit aja, apalagi kan mereka kan cepat ya, datang show pulang. Kita hanya waktu punya 2 malam ini gitu loh. Jadi kalau kita nggak bisa memberi mereka kepercayaan untuk bahwa lu nggak salah pilih istilahnya, bahwa saya pilih saya habis sudah. Waktu itu pernah ada kejadian dengan MC Hammer, ya udah jadian. Apa itu? Jadi MC Hammer waktu itu sama Whitney Houston datang ke Indonesia almarhum. Jadi ketika kita habis wawancara jalan gitu ya, jalan menuju kamarnya di Hilton, waktu di Hilton ya sekarang ganti nama. Jadi ada fans datang, ada 5 orang gitu. Jadi pas dia datang, saya kebetulan agak begini kan posisinya. Jadi ketika dia lari kan pasti orang berhenti. Nah pas berhenti ini saya giniin, itu orang gitu-gitu deh. Mental. Semacam itulah, dia nggak ngomong. Wah geser gitu. Wah itu marah itu. Yang marah? Ya MC Hammer-nya sama bodyguardnya gede-gede. Pada lu jangan pernah berbuat gitu sama fans. Karena fans inilah yang mendukung si artis. Ya di show-nya 2 hari. Datang show pulang 4 hari nggak ditegur, udah selesai masalahnya. Di situ saya belajar banyak. Nggak ditegur, ya diemin aja. Dia mau kemana ya dia nanti kesini. Ya udah ikutin aja. Oh itu Anda maksudnya? Pernah kayak begitu ya? Didiemin. Kan nggak enak jadi. Karena karakternya mungkin beda-beda. Ya jadi biar gimana kan artis dengan fans itu kan ada hubungan. Jadi kalau kita terlalu kasar sama ya mungkin Mas Dejan Bacika juga kalau punya fans tuh saya masuk untuk kasar kan Mas nggak setuju kan hal itu gitu. Biar gimana juga fans itu mendukung. Tapi kan juga nggak ngelepas bahwa bisa mendekat kan enggak. Kita buat sesuatu yang. Saya juga gitu Pak. Saya kalau lagi jalan kemana gitu ya kan kadang-kadang lagi jalan capek, kerebutan orang minta foto, kadang-kadang tuh capek ya butuh privacy gitu. Tapi saya bilang ke bodyguard saya jangan sekali-kali menyentuh atau memukul fans, jangan. Semacam biar saya aja. Oh. Lebih jahat dong. Apa? Artis harus baik sama fansnya. Nanti Bapak bogem, nanti nggak jadi ngefans, dia jadi mengundurkan. Kalau Anda fans saya, Anda lebih baik dipukul saya apa dipukul bodyguard saya? Dipukul artisnya. Ya kan? udah. Jadi ada rasa. Benar secara Iya, logika. Nanti kan, gue dipukul, kamu jadi konfusnya gitu ya. Kalau enggak, nanti gue dipukul siapa ya itu gitu. Kan saya tadi dipukul Dedi gitu kan. Oh iya. Iya, paling
Panjang sih habis itu, tapi ya sudah. Bahkan seorang Mike Tyson dulu waktu almarhum Muhammad Ali datang, dia terakhir agak sedikit nggak terlihatin Forrest Griffith. Itu kan UFC gitu juga membutuhkan bodyguard. Dalam pengertian yang sebelah sini bukan bodyguard, guard the body ini, tapi kan lebih close protection. Kami menyebutnya dengan close protection. Jadi kita harus merencanakan segalanya dari dia keluar kamar sampai balik ke kamar tuh semua berjalan smoothly, tidak ada masalah, tidak ada hambatan. Sebut bodyguard mungkin lebih konotasinya serem ya, tapi kalau kami lebih ke close protection. Close protection. Biasanya satu artis itu berapa orang? Tergantung permintaan. Oke. Kalau ya dan tergantung permintaan dan sekaligus tergantung dari. Saya rasa lebih tergantung permintaan ya, walaupun artisnya mungkin itu baru ya, kayak beberapa artis-artis baru. Tapi kalau diperlukan 2, perlukan 3 ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri banyak yang pakai jasa Anda? Ya lumayan lah. Ada juga banyak. Ada. Sudah berapa artis kehitung nggak? Aduh, enggak. Berarti ratusan sudah? Ratusan. Sudah ratusan ya. Dan ini bisnis yang menjanjikan sebenarnya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, karena memang dibutuhkan buat mereka Ya, untuk melakukan ya. hal tersebut. Bapak Ya. dalam waktu dekat sedang akan ada menjaga artis siapa enggak gitu? Siapa tahu sekalian bocoran Pak, siapa tahu ada artis luar negeri mau ke sini. Ada lah, ada. Jadi ada SpongeBob ya mau datang. sama Patrick. Sama Patrick tuh. Ada beberapa, cuma kami nggak bisa nyebut ya. Mungkin gitu. ada yang terakhir baru kami meeting itu yang entah bulan ini atau bulan depan yang lagi happening sekarang, artis yang nggak muda sih tapi lumayan masih itu. Jadi ada beberapa lah. Itu harus dari sekarang udah mulai meeting gitu. Padahal eventnya masih 2 bulan lagi. Oh gitu. Ya. Yang di meetingin biasanya apa ya Pak? Si Statik jalan-jalan perencanaan itu ya? semuanya lah dari semuanya, dari ketika dia di airport apa yang harus dilakukan, ke mobil ini mobilnya pakai apa aja, formasinya apa aja, terus masuk ke hotel apakah perlu diperiksa enggak, terus langsung masuk ke kamar kah. Ya karena setiap momen penting. Ya. Begitu jalan, wah semuanya bebas, minggir, keluar di lobi mobilnya setengah jam telat. Iya. Kan bego. Iya, Pak, gitu kan. Salah mobil. Iya, bisa tolong simulasi Pak, tolong. Bisa. Bisa ya, oke. Contohin Nanti aja kita ya. coba. Yang mana nih? Misalnya Anda jagain Cika aja lah. Ya. Saya artis luar negeri ya Ya. ceritanya. Saya Taylor Swift gitu ceritanya. Ya. Ya Allah nggak ikhlas Ariana banget. Grande aja deh. Ariana Grande udah pernah. Ariana Grande. Bapak bukan Ariana Grande. Ya begitu. Ya boleh saya Ariana Grandong ya. Yuk. Setan. Saya Ariana Grande, oke? Ya, Dia terus? dari India nih Pak ya Kok ceritanya. dari India? Dari Baru dari India konser. Amerika. Datang di sini Apa dong. yang harus saya Datang lakukan? di sini dong. saya datang dari sini ceritanya. Bapak datang dari siapanya? sini. Apa? Bapak siapa? Saya- Pak, fansnya lah, please. Enggak, ngapain? Ayo Saya lah. nggak suka Ariana Grande. Ya udah masuknya siapa? Saya punya hal yang lain. Tenang. Ya udah. Yuk. Saya artis ya, Ariana Grande. Artis ya. Iya. Bapak jaganya di mana Pak? Ya kalau dari depan ya, sekarang kan banyak orang dari depan sini, berarti ya kami harus di sebelah sini lah. Oke. Karena kan terus kita harus ada. ngitungin dari sana Ini depan. ada ceritanya ada orang gila nih Pak. Ya. Terus masa ada Ariana Grande? Orang gila. Nggak maksudnya kan orang gila nggak tahu siapa, pokoknya ngefans doang. Oh, gitu, kan. saking ngefans. Ini ada orang gila nih Pak. Ya ceritanya ada orang gila nih. Ini orang gila Pak ya. Gila banget nih ceritanya nih. Ini kacau lah gilanya. No, say no. Ini orang gila. Ini orang gila. Kerenan dikit Pak, orang gila. Apa? Yang kerenan dikit. Kalau gue pakai dia kan jadi preman. Oh, iya. Mungkin orang gila kan. Orang gila nih ceritanya mau minta foto, mau selfie, tapi gini, lo mau selfie, minta tolong sama artisnya. Oh, oke. Jadi artisnya motoin lo gitu, Waduh, ya. nggak ada harga diri. Ayo, jalan nih, Bapak mau ke sono berdua. Namanya siapa Mas? Ini Mas Apa? artisnya Mas. Tadi Ari siapa Oh, gitu? iya. Kak? Ariana Grande. Oh ya. Oke. Grand. Oh, wah. Apa kabar Pak? Grand. Bapaknya bijaksana banget. Lu orang gila, bukan pencinta sesama jenis. Malah rangkulan lagi. Kali ini agak orang gila mabok. Nah, Grand. Sakit ya Pak. Mau selfie Pak. Nggak ada kameranya sih tapi mau selfie Pak. Balik.
Berdua. Oke. Nah ini agak rame nih. Ini agak rame. Dia mau kenalan sama Ariana Grande. Lu mau kenalan sama bodyguardnya ya? Oke. Mau sih kenalan? Lu jangan pengen takut gua. Mbak, boleh kenalan nggak? Excuse me, ya. Yes. Kenalan dong. Ya, Ngapa? Oh, didorong. Gue didorong, dikata gerobak. Kalau udah gitu lebih baik kita menghindar aja, karena kita juga nggak bisa terlalu fisik ya. Hello. Oh gitu. Lebih baik menghindar karena kalau kan saya sendiri, misalnya kayak saya di contoh lagi. Kalau Anda maju gitu misalnya. Kalau saya maju untuk mencegah ini kan akan masuk. Ya kan? Atau ini ada orang di sini Ya, dan sebagainya gitu. Mendingan kalau udah terlalu gitu ya, kita harus menghindarkan aja. Oh jadi yang ini. Yang didorong artisnya, Nggak didorong. Oh si dipinggirkan. Ariana Karena- mauan ya didorong. Nah sebetulnya kan Yes. tidak menyentuh secara langsung. Jadi kita kan begini. Geser. Jadi jangan nggak nyentuh gini. Kalau Kita Ariana, geser, Hah? tutup dengan badan. Dia mau nggak? Dia harus tahu bahwa kita kan sudah terjadi perencanaan sembuh bahwa kalau sudah Oh saya udah wudhu loh. sih, Oh ya, jadi jangan nyentuh lah. Ini nggak dipakai. karena jadi nggak sopan Ya. nanti sama artisnya. Dan juga mereka juga kalau misalnya dekat ya, ini gitu aja. Oh ilmu silatnya dikelarin. Oke. Oh iya. Oh ini mah tiup aja pak, tiup aja, mental. Kerja lagi. Jangan bentrok kan juga. Gitu. Bapak ngapain buka jas nggak jadi apa-apa. Naruh doang. Panasan. Gayanya Cuman oke, udah- ini intinya dari tadi adalah kita salah casting ya sebenarnya ya. Nah, Ini dong satu orang satu. Jadi ke bapak yang gini-gini terus main dorong-dorongan. Ayolah angkat harga diri saya. saya mau sono. Iya mau ke saya ceritanya. Ini lagi jalan terus tiba-tiba ntar bapaknya. Gitu. Oke. Terus Ya gimana bapak kalau ada yang gini nih? Nah terus paksa terus. Gini Pak, kan ini artis nih Pak. Tapi ini artis nih sebenarnya murahan Pak. Dia bayar berapa ke lu? Gue double 2. Ya oke yuk. Oke kita balik lagi setelah satu ini jamaah tetap di hitam putih. Ya, inilah dia. Tadi ya, udah dibuktikan, udah dicontohin ya sama orang gila tadi ya. Berhasil ya. Bagus. Tapi nggak ada yang perempuan gitu ya? Oh ada pak, bintang tamu kita selanjutnya ini perempuan tangguh yang tahu bagaimana caranya untuk mengamankan diri sendiri. Gitu pak. Oke. Dia ini siapa? Dia ini baru menduduki second place di turnamen One Pride MMA 3 Indonesia. Oh, kita kenal ya. Ini pernah lawan saya juga di film Triangle dan kebetulan saya yang menang. Karena film ya? Karena film ya? Iya karena film dibikinin. Boleh di sini sekali lagi? Oh, siapa berani? Kita panggil saja langsung Inandia Citra. Halo. Apa kabar? Citra apa kabar? Baik sekali. Silakan Citra duduk. Ya, tadi kenapa sama dia? Gak apa-apa, kita mah temenan. Enggak tadi habis. Abis temenan sempat syuting bareng. Enggak tadi itu loh. Iya, syutingnya adegan berantem, terus saya yang menang, saya mah sombong. Terus katanya mau lagi. Enggak. Menang pak, second place pak, turnamen MMA 3. Ya, baru iya. Gimana sih terakhir kali saya undang di sini terus kamu gimana habis itu tanding lagi kan? Habis itu tanding dong, akhirnya main juga kan MMA. Ah, Ikut turnamen jadi sempat main 3 kali. terus Cuman udah nih menang 2, di final kalah lagi.
Menang 2 di final, kalah lagi. Sama yang ketemu waktu itu, Linda Daro. Linda Daro lagi. Iya. Oh gitu. Oh ya, padahal udah menang sekali, menang 2 kali. Iya, ya? udah. Oke. Ini jadi pada saat itu kita ngundang ke sini, kita pernah ngundang ke sini juga, itu udah tanding juga ya? Iya. Terus sekarang berarti tanding balas dendam ceritanya? Tanding balas dendam ceritanya. Ceritanya tanding balas dendam. Emang ini lawannya itu terberat gitu? Iya sih, sejauh ini ya yang pernah aku ketemu, dia masih yang paling berat. Kamu kalahnya kenapa? Aku kalah decision sama dia 3 ronde. Oh, kalah decision? Iya. Oh, bagus dong. Iya, tetap aja bonyok. Oh, iya pasti. Apa itu Pak? Kita nggak ngerti decision itu. Intinya dia nggak TKO, nggak ke submit gitu kan intinya kan. Benar-benar menang angka dia. Iya. Benar-benar menang angka. Oh, bagus. Oke, ini pingin ngobrol aja langsung. Ini ngundang kamu sekalian. Kamu sempat lihat video-video kemarin pembulian itu nggak? Ya beberapa, tapi Lihat yang anak SMP gitu nggak? kayaknya aku lihat deh, aku nggak ingat. Lihat kok. Yang dijambak, Iya. dorong-dorong, suruh nyium kaki dan sebagainya gitu. Nah, itu kan terjadinya pada anak kecil terus perempuan gitu kan ditanya kan. Menurut kamu gimana? Menurut aku apa ya, buat apa gitu? Tujuannya apa kalau misalnya bullying? Kayak kalau mau nunjukin kita hebat, kan nggak perlu kayak gitu ya. Jadi sebenarnya yang buat aku sih yang nggak enak dilihatnya dari gitu-gitu tuh, tujuannya apa sih kayak gitu, bullying. Kamu gitu. pernah dibully nggak? Mungkin aku nggak tahu ya namanya dibully atau enggak. Cuma mungkin dulu aku kan waktu SMA gitu, SMP kan aku kecil banget, kurus, terus kayak mungkin, Kayak gini? Mungkin di ya kurang lebih. Gigain Lebih, lagi. kayak lebih kecil deh. Jagoan lagi, mana berani Bang. Terus habis itu kayaknya teman-teman cowok-cowok berani-berani aja gitu mukul-mukul kita gitu kan. Ya nggak kita sih, mungkin aku pada saat itu. Aku nggak tahu ya itu namanya bullying apa enggak. Diapain? Cuman ya dipukul aja, kayak gue nggak suka sama lo gitu, digampar kayak gitu. Terus Terus kamunya? ya kan aku juga mungkin mereka ngelakuin itu karena mereka tahu aku juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi kayaknya tuh orang ngebully tuh emang seseorang yang kayaknya Lemah. iya, buat mereka tuh kayak lo nggak bakal bisa apa-apa deh kalau gue apa-apain kayak gitu. Jadi ya udah, jadi diem aja gitu. Nggak ngapa-ngapain. Dan orang-orang yang lihat juga kayaknya diem aja. Enggak juga takut ya. Tapi lapor orang tua atau guru nggak? Enggak sih, soalnya nggak penting menurut aku kayak, dan itu kan nggak berlanjut juga. Nggak berlanjut. Dan nggak, efeknya juga nggak gimana-gimana kan di aku, jadi kayak ya sudahlah. Oke, baik. Tapi sekarang beda karena Citra ini sekarang petarung. Petarung, latihannya juga. Latihannya sama cowok sekarang. Latihan sama cowok, udah juara di mana-mana. Udah berapa sabuk? Sabuk, aku punya sabuk 3. Tapi MMA belum punya, tapi malahan. Udah menang apa aja? Coba. Grappling, nogi grappling, aku punya 2 sama Muay Thai 1. Muay Thai, grappling, sama nogi ya? Iya. Sama nogi grappling. Oke. Jadi seperti biasa, kita mau praktek aja langsung ya. Nah, ini lawan Psycho. Ya. Apa, Nu? Apa? Kamu tuh kok sekarang jadi bisa baca pikiran? Ceritanya lu mau bully, Nu. Ini anak SMP-nya. Silakan, coba Citra. Kita praktek yang kemarin. Kemarin itu yang mana, Mas? Yang dia sederhana aja, jadi menghandle-nya. Yang kemarin anak SMP itu loh. Yang dia dicombak, lari jatuh tuh. Oh, Ya. saya diapain? Lu yang dijambak. Oh, Gimana sih dia mempraktekkan? Ah, heran. Coba misalnya lagi di sini Citra. Nah, Terus aku dijambak nih ceritanya. ceritanya dijambak. Waduh. Nggak apa-apa, Nu. Ini kan ceritanya, Nu. MMA, Mas. Hah? MMA. Iya, nggak apa-apa. Ah, Mas Anu, sikat. saya minggirin dulu ya. Kayak yang aku ajarin. Saya minggirin dulu. Kalau udah nggak berani, Citra, kabur. gini. Gimana? Ini pokoknya kamu kalau bisa jangan sampai luka lah, ya. Kalau mau nggak kelihatan kegerotak itu nggak apa-apa. Sama aja luka tapi Tapi dalam dalam dong, nggak Pak. kelihatan, nggak apa-apa. Silakan, jalan dijambak.
Ya dia menyodorin. No, dia udah ngasih loh. No, lo ngapain sih, heran? Dia tuh udah ngasih. Mas Anu nggak ada bakat nih. Lu kalau nggak berani jambak gua dah. Iya. Kesel gua lama-lama. Udah ngasih. Terus ikan. No, tuh dianya jadi bohongan lu. Ah heran. Lu nya kurang ini yang serius. Yang serius jadi kelihatan aksinya bener. Oke. Serius Mas? Iya. Biar keren ya, di take down langsung aja. Oke deh. Ya. Mas Anu ada kata-kata terakhir nggak? Break, boleh break? Ya, sampai. Set. Action. Bangun lagi no, bangun no, kejar no. Bangun. Oh nggak dia apa-apain? Jadi apa-apain? Saya udah tapping tadi Mas. Sekarang tarik tangannya. Tarik. Coba di ini Citra dicok apa di apa Ya, kek? Pingsan nggak lo? Pingsan nggak lu? Udah pingsan. Lu kenapa jadi alay sih? Oh iya, sorry Orang yang pingsan ya. nyekek pingsan nggak? Pingsan nggak lu? Saya takut Mas dengan kata-katanya aja udah takut. Udah takut ya? Lawan cewek. Lawan cewek ya. Lagi. Hah, oh anak baru ya. Oh ya pembuliannya sekarang Iya. lewat kata-kata, benar. Iya. Kamu anak baru, harus salaman sama yang senior. Ayo cium tangan. Ayo cium tangan. Aduh, sakit. Kenapa? Diapain? Di gini. Oh. Sakit. Gitu ya. Ternyata caranya gitu. gitu kalau lawan cewek. Ledekin jelek lu apa? Dasar kamu jelek, tapi kamu kaya dan pintar. Nyebelin. Pokoknya seorang penjual gorengan. Tapi kamu karena baru. hina. Dasar kamu. Orang kampung. Jelek, orang kampung. Gak punya apa-apa. Mau apa kamu? Lihat-lihat, pelongo-pelongo. Kenapa kamu? Iri sama aku? Iya. Ayo, mau ngapain aku? Hah? Rambut bagus banget lagi. Kok mau kenalan? Jangan keras-keras sakit. Gak ada kenalan. Kamu harus baik-baik sama aku ya. Oke. Kita jadi berteman aja ya. Kalian siapa? Kenapa? Gini Pak, dia tadi gini aku, jadi kan disang gini, tapi kencang. Terus diginiin, tapi kencang juga. Terus? Temenan aja saya mau sama dia. Emang harusnya gimana Pak? Apa? Harusnya gimana? Ya jangan dilawan, udah kayak begini lawan bener banget. Jelas juara, makanya dilawan. Kan biasanya kalau orang ngebully itu belagu aja gitu, biar kelihatan hebat di Intinya depan kalian orang. yang ngebully-bully orang itu ya belum kena gitu ya Pak ya. Satu saat kena sama orang yang lawan balik Iya. bisa ngelawan kalian Iya. baru tahu rasa. Itu intinya. Oke. Kita akan balik lagi di Hitam Putih, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Baik, tadi saya udah tanya dengan PMB juga siapa artis yang nanti akan datang, tapi memang dirahasiakan terus ya Pak ya. Oke, tapi buat Citra nih, nextnya nanti apa, pertandingan apa lagi? Ya kita tunggu aja. Paling aku main-main grappling, MMA juga. Itu aja sih 2 kayaknya. Grappling sama MMA. Jadi mau ngelawan dia lagi nggak? Ya mudah-mudahan kalau diberi kesempatan lagi. Oh ya sampai menang gitu ya? Iya. Menang lawan ya? Oke baik, kasih tepuk tangan dulu buat mereka berdua. Nah, tadi yang saya udah bilang dari awal bahwa ini kita tadi itu bahas tentang pembulian gitu ya. Jadi
mereka yang membuli itu sebenarnya satu saat pasti akan kena batunya gitu ya. Either mereka nggak tahu lawannya siapa Pak ya, tiba-tiba lawannya benar-benar lebih gila dibandingkan mereka, bisa ya. Atau at the end, dengan sosial media seperti sekarang, Anda tersebar videonya, Anda sekarang dikeluarkan dari sekolah, masuk penjara mungkin, and it's never good for you. Dan yang namanya bertanding, namanya berantem itu di atas ring tuh loh, berantemnya di atas ring, ya, gebuk-gebukan di atas ring, nggak ditangkap polisi, yakin nggak ditangkap polisi, mau bonyok mau berdarah nggak ditangkap polisi, ya. Kalah dipuja orang, menang dipuja orang, jadi nggak apa-apa itu. Mau disebarin kemana-mana pun videonya nggak apa-apa, ya. Jambak-jambakanlah di sana, gitu ya. Jangan melawan yang lemah dengan keroyokan dan ramai seperti itu. Ingat, Anda melakukan itu, Anda adalah pengecut. You're nothing more than a loser because bullying is only for losers. Saya dari Komisi Jessica, inilah hitam putih.